Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alni minas sholihin. Nah, bertemu lagi dengan Kak Guslina dari Kediri dalam sesi kita belajar mandiri yang akan membahas tentang tema KPK dan FPB yang membahas soal-soal logika seputar KPK dan FPB. Oke, yuk kita lanjut. Belajar apa kita hari ini ya? Yang pertama tentang KPK tentunya, yang kedua tentang FPB, dan yang ketiga nanti kita akan latihan soal, yang keempat yaitu review materi. Nah, yang pertama untuk kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Jadi, apa toh KPK itu? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini dia. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Ingat, kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil antara dua bilangan atau lebih. Nah, ini ada kata kunci untuk jika nanti adik-adik menemui soal cerita, ada cara mudahnya, ada kata kuncinya yang nanti menggunakan penyelesaiannya KPK. Biasanya nanti di soal tersebut ada kata kunci berikut. Misalkan di soalnya ada tulisan bertemu lagi pada hari ... atau menyala bersamaan pada detik ke ... Biasanya itu pada jadwal atau pada waktu menyala lampu, biasanya itu. Nah, lebih mudahnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini dia. Nah, di situ ada catatan untuk 1 meter kubik itu contoh soalnya ya. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari bilangan 8 dan 12. Caranya ada banyak. Yang pertama mari kita bahas satu persatu. Jadi itu diingat-ingat. Yang paling sering keluar adalah 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Itu tadi 8 dan 12. Jadi bilangan 8 itu kelipatannya ada 8, 16, 24, kemudian 32. Untuk 12 kelipatannya 12, 24, 36, 48. Kelipatan yang sama yang paling terkecil yaitu yang ditanda hijau oleh Kak Guslina. Maka kelipatan persekutuan terkecil KPK dari bilangan 8 dan 12 adalah bilangan untuk konversi satuan. Jadi di sini Kak Guslina punya contoh soal yang selanjutnya 32 meter kubik per detik dengan cara disuruh membuat merubah ke tabel. desimeter kubik Jadi per tadi menit. ada bilangan Jadi 8 dan 12. Kita bagi ini dengan bilangan yang ini dia, bilangan 30 prima. ditulis Nah, dulu yang karena pertama meter 2, ke 8 bagi desimeter 2, 1 berarti 4, kalinya 12 1000 bagi 2, detik 6, ke menit, berarti selanjutnya dibagi 4, 1 per bisa dibagi 2, bisa 2, Nah, kemudian 6 pecahan dibagi 2, dikali, 3, menjadi 60 per 1 selanjutnya tinggal 2 dikalikan, bagi hasilnya 2 bisa ya, 192.000 1, kemudian 3 desimeter bisa nggak dibagi per 2? menit. Tidak bisa, Gitu ya, berarti tetap adik-adik ya. ditulis Yang 3. soal Selanjutnya, kedua, jadi di sini nah Kak ini Guslina punya tinggal contoh angka soal 3. lagi Kalau nih. sudah angka 1 berarti sudah contoh mentok. soalnya Nah, seperti ini. 3 berarti ini tinggal di situ ditulis di sini 200 3. meter 1 kubik per bagi 3 detik ditulis aja berubah tetap menjadi 1, satuan sementara 3 bagi meter 3 kubik per 1. menit. Jadi Gitu 200 ya. tetap Nah, nanti ini cara kita tulis menjawabnya. dulu. Maka Meter KPK dari dekameter bilangan naik 8 dan berarti 12 dibagi adalah 1000 untuk naik KPK seperti semua sama, yang detik ke hasil menit perkalian berarti tersebut, dibagi 1 per pembagian 60, tersebut jadikan ditulis semua, pecahannya sehingga menjadi perkalian ya. KPK-nya adalah 60 2 per kali 1, 2 sehingga kali 2 ketemuannya kali 12 3. dekameter 2 kubik per pangkat menit. 3 Nanti boleh adalah dicoba 8, 8 kali 3 benar 24. atau tidak Jadi dari hitungan
KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, ini dia. Selanjutnya untuk cara yang ketiga yaitu pohon faktor. Ini dia. Apa ya ini? Nah, Ya, tadi ada 8 dan 12. Untuk 8 pohon faktornya kita bagi dulu dengan 2 ya. Kemudian yang satunya ada 4. Karena 2 kali 4 kan 8. Selanjutnya 4 ini bisa disederhanakan. Jadi sederhanakan lagi menjadi 2 sama 2. Untuk 12 juga sama. 12 bagi 2 itu 6. 6 bisa disederhanakan lagi menjadi 2 dan 3. Nah, saatnya kita rangkum menjadi faktorisasi prima. Nah, untuk 8 di situ berarti 2-nya ada 3, 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Untuk 12-nya 2 kali 2 kali 3 menit maksudnya ya. Tahu 2 pangkat 2 kali 3 sehingga KPK-nya. Nah, ini untuk cara menentukan KPK pada pohon faktor bilangan yang sama. Di sini ada 2. Satunya 2 pangkat 3, satunya 2 pangkat 2. Dipilih pangkat yang terbesar. Berarti yang dipilih adalah 2 pangkat 3. Kak, untuk 3-nya bagaimana? Tulis saja. Walaupun 8 tidak memiliki angka faktor kelipatan 3 tadi ya. 3-nya nggak ada nih faktornya 3. Nanti ada tetap ditulis. Berarti KPK dari 8 dan 12 adalah 8 kali 3. Tahu 24 bisa ya. Nanti kita latihan sekali lagi supaya lebih bisa lagi. Oke. Yang selanjutnya 2 yaitu FPP atau faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi pada FPP itu apa tuh FPP? Jadi FPP adalah faktor persekutuan. Ingat, faktor persekutuan yang nilainya paling besar antara 2 bilangan atau lebih. Kata kunci jika menemui soal cerita yang bisa diselesaikan dengan FPP, biasanya ada kata kunci dibagi dengan sama rata atau dalam jumlah yang sama. Seperti itu. Jadi dumdumane kudu podo. Misalkan ada nanti bola warna-warni merah, kuning, hijau, nanti ditaruh di kaleng dalam jumlah yang sama rata. Nah, lebih mudahnya kita lihat contoh berikut ini. Hasilnya ini dia. Nah, jadi menentukan faktor persekutuan terbesar FPP dari bilangan 8 dan 12. Caranya juga sama seperti tadi, ada 3, cuman untuk menghitungnya berbeda, memilihnya ya. Ini dia. Nah, cara pertama yaitu mencari faktornya. Kalau tadi KPK mencari kelipatannya, kalau FPP mencari faktornya. Jadi kita cari faktornya dari 8 itu adalah bilangan 1, 2, 4, dan 8. Untuk 12 bilangan faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, di sini untuk faktor yang sama kan ada 1, ada 2, dan ada 4. Nah, dari ketiga bilangan 1, 2, 4, faktor persekutuan yang paling besar yaitu 4, sehingga faktor persekutuan terbesar atau FPP dari bilangan 8 dan 12 adalah 4. Itu ya. Nah, yang selanjutnya cara menggunakan tabel sama seperti tadi. Jadi untuk membuat tabelnya dibagi dengan bilangan prima. 8 bagi 2, 4, 12 bagi 2, 6, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3, 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2, tidak bisa, berarti tetap 3. Terus karena ini sudah 1 berarti tinggal 3 di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk FPP yang membedakan, jadi kalau tadi KPK kan dipilih semua. Kalau FPP bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan tersebut yang dipilih. Jadi tadi kan yang bisa membagi kedua bilangan tersebut kan 2 yang pertama ini dan 2 yang kedua ini ya. Sehingga FPP dari bilangan 8 dan 12 adalah 2 dikali 2 atau hasilnya 4. Jadi FPP nya 8 dan 12 adalah 4. Selanjutnya cara yang ketiga dengan pohon faktor sama seperti tadi, jadi dibentuk menjadi faktorisasi prima. Nah, sama ya, jadi 2 pangkat 3 untuk 8, kalau yang 12 nya 2 pangkat 2 kali 3. Nah, yang menentukan ini yang berbeda. Kalau tadi kan dipilih pangkat yang terbesar, kalau yang ini syaratnya bilangannya harus sama dulu. Kalau berbeda, misalkan ini angka 3, itu tidak dimasukkan. Jadi yang dimasukkan yaitu 2 ini, cuman
Dipilih pangkat yang mana? Pangkat terbesar atau pangkat terkecil? Dipilih pangkat yang terkecil. Jadi nih harusnya FPB nya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Jadi FPB 8 dan 12 adalah 4. Nah, kita latihan soal yuk. Nah, saatnya kita pecahkan latihan soal. Dengan sering berlatih soal membuat kita jadi makin terampil. Nah, soal yang pertama. Jadi Sina memiliki 12 buah kue bolu, 4 lapis dan 8 lembar. Ia ingin membaginya ke dalam piring-piring miliknya sama rata. Nah, nih ada kata kunci sama rata, berarti menggunakan FPB. Nah, ada bilangan 4, 8 dan 12. 4 faktornya yaitu 1, 2 dan 4. 8, 1, 2, 4 dan 8. Yang 12 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, di sini untuk faktornya yang sama yaitu 1, 2 dan 4. Karena yang faktor terbesarnya, faktor persekutuan terbesarnya adalah 4, maka nanti piring yang ia butuhkan ada 4. Gitu ya, yang dibutuhkan oleh Sina. Selanjutnya soal kedua. Nah, pada suatu hari Bu Wati dan Bu Nani belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Bu Wati belanja setiap 15 hari sekali, sedangkan Bu Nani juga belanja setiap 25 hari sekali. Nah, ini nanti kira-kira Bu Wati dan juga Bu Nani akan bertemu bersamaan pada hari keberapa. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menggunakan apa? Bertemu lagi bersama-sama. Nah, itu menggunakan KPK. Ini Kak Gusuna pakai cara tabel. 15 dan 25 kita cari KPK-nya. 15 dibagi 3 5, 25 dibagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Soalnya 5 bagi 5 bisa 1, 25 bagi 5 5. Selanjutnya terakhir, nah 1 bagi 5 kalau sudah 1 berarti tulis 1, 5 bagi 5 1. Sehingga kalau KPK yang ada di sini semua di hijau, dimasukkan dan dihitung. Nah, soal di atas merupakan tipe soal dengan penyelesaian KPK. Maka KPK dari 15 dan 25 adalah 3 kali 5 kali 5 atau 75. Begitu ya. Jadi Bu Wati dan Bu Nani akan bertemu kembali 75 hari kemudian. Ini soal ketiga. Nah, ini ada sebuah bilangan. Di sini ada kata kunci selalu bersisa 1. Jika dibagi dengan 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, sebutkan 3 bilangan yang memenuhi hal tersebut. Jadi di sini kalau ada beberapa bilangan, nah jelas dia nanti masuk ke kelipatan. Nah, berarti kalau kelipatan masuk apa? KPK. Berarti cari KPK dari 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, 2 bagi 2 1 ya. 3 bagi 2 nggak bisa, 4 bagi 2 2, 5 bagi 2 nggak bisa, 6 bagi 2 3. Kemudian 2 masih bisa lagi ya. Kalau ini 1 bagi 2 kan tetap 1. 3 bagi 2 tetap 3 di sini. 2 bagi 2 jadi 1, 5 bagi 2 tidak bisa, 3 bagi 2 tidak bisa. Bersisa maksudnya. Nah, soalnya di sini sudah 1, berarti ya soalnya 3 ya. 3 bagi 3 1, ini sudah 1. Nah, yang ini 5 bagi 3 tetap 5, 3 bagi 3 1. Terakhir yang belum 1 siapa? 5. Berarti 5 ditulis di ujung sini. Nah, ditulis semuanya. Untuk yang di bawahnya 5 ini menjadi 1. Karena di sini tadi KPK, nah soal di atas merupakan tipe soal dengan penyelesaian KPK, maka KPK-nya adalah tinggal kita kalikan yang di sini. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5 berapa? Nah, 4 kali 5 itu kan 20, 20 kali 3 60. Sehingga KPK-nya dari bilangan tersebut 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah 60. Dan di sini ada kata kunci yang diinginkan di soal, dia selalu bersisa 1. Berarti mudah saja. Kelipatan dari 60 tersebut tinggal ditambah dengan 1. Nah, 60 tinggal tambah 1 kan 61. 60 kali 2 120, tambah 1 121. Selanjutnya bilangan yang terakhir yang ketiga, 60 kali 3 180, tinggal ditambah 1 181. Begitu ya.
Oke, soalnya kita review materi, review kembali pembelajaran hari ini. Nah, untuk KPK kita flashback lagi. Pengertiannya itu kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil antara dua bilangan atau lebih. Jika menemui soal cerita, kata kunci yang sering kita temui adalah bertemu lagi pada hari titik-titik, bersama-sama seperti itu, menyala bersamaan pada detik ke, itu juga itu masuk penyelesaian dengan KPK. Kalau FPP, pengertiannya adalah faktor persekutuan yang nilainya paling besar antara dua bilangan atau lebih. Kata kuncinya itu nanti biasanya dibagi dengan sama rata atau dalam jumlah yang sama. Begitu. Nah, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Guslina. Kurang lebihnya Kak Guslina mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.